Hello Teknolovers! Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dihebohkan oleh hadirnya seorang bocah laki-laki bernama Farel Prayoga yang ikut tampil memeriahkan HUT RI 17 Agustus 2022. Di mana bocah berumur 12 tahun tersebut tampil percaya diri dengan membawakan lagu Jawa bercengkok dangdut ciptaan Abah Lala. Penasaran dengan sosok bocah ini? Yuk langsung saja simak transformasi Farel Prayoga dari seorang pengamen hingga tampil di Istana Negara. Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik yang berasal dari desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Farel lahir pada tanggal 8 Agustus 2010 di Banyuwangi. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kini usia Farel telah menginjak 12 tahun dan tengah duduk di bangku kelas 6 SD. Farel Prayoga adalah bocah beruntung yang diundang ke Istana Negara untuk menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, ciptaan Abah Lala yang dibawakan Denny Caknan. Abah Lala yang mengetahui hal tersebut tentunya merasa bangga karena lagunya dinyanyikan di Istana Negara. Saking bangganya, Abah Lala sempat meneteskan air mata. Mungkin kamu tidak asing dengan suara Farel Prayoga ini, karena suara merdu khas dangdut yang dimiliki Farel memang seringkali dijadikan background video di akun media sosial seperti TikTok, Facebook, hingga Instagram. Diketahui sebelumnya suara Farel saat mengcover lagu Ojo Dibandingke sempat viral di TikTok dan juga YouTube, hingga membuat dirinya banyak dikenal oleh orang-orang jauh sebelum itu. Farel memang telah menekuni dunia tarik suara. Ia juga pernah menjadi seorang pengamen bersama sang ayah, Joko Suyoto, di awal tahun 2020. Hal itu dilakukan Farel sepulang sekolah. Farel pun mengaku senang menyanyi di jalanan karena dengan bernyanyi ia bisa mendapatkan uang. Selain mengamen, Farel juga kerap bernyanyi di acara pernikahan loh gengs. Karena suaranya yang begitu merdu, banyak yang kemudian menyebut kalau Farel ini sebagai penyanyi penerus Denny Caknan. Kisah Farel tersebut diungkapkan oleh sang mentor, Wandra Restusian, yang merupakan owner One Nada Music School, sekaligus penyanyi dan komposer asal Banyuwangi. Ia juga menyatakan bahwa Farel merupakan anak didiknya sejak tahun 2018 hingga 2019 saat Farel masih berlatih vokal di One Nada Music School. Namun, karena kondisi ekonomi keluarga, akhirnya Farel dan sang ayah memutuskan untuk menjadi pengamen jalanan. Mereka biasanya berkeliling di daerah Genteng, Banyuwangi. Saat mengamen, ternyata ayah dan anak ini punya tugas masing-masing, di mana Farel bertugas untuk bernyanyi, sementara sang ayah bertugas untuk memanggul sound system. Menurut Wandra, bakat Farel memang sudah terlihat saat pertama kali masuk ke One Nada Music School. Hingga pada tahun 2021, Farel Prayoga diajak untuk ikut manggung serta tampil di YouTube milik One Nada. Farel pun kerap tampil bersama penyanyi-penyanyi dangdut lainnya. Warga Banyuwangi sepertinya patut bangga dengan Farel Prayoga, sebab Farel Prayoga berhasil mengangkat nama daerahnya tersebut setelah tampil bernyanyi di Istana Negara. Bocah yang pernah menjadi pengamen jalanan itu diundang untuk tampil memeriahkan HUT RI tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022. Undangan tersebut dikirim Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2 hari sebelum HUT RI, yakni pada tanggal 15 Agustus 2022. Dalam penampilannya tersebut, Farel Prayoga tampak mengenakan baju berwarna hitam, di mana baju yang ia pakai merupakan baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi serta ribuan orang termasuk menteri-menteri dan para artis ternama. Farel Prayoga tampil memukau dengan percaya diri yang sangat mumpuni. Penampilannya tersebut pun berhasil menghipnotis semua orang yang hadir di Istana Negara. Bahkan semuanya ikut berjoget, menikmati dendang lagu yang ia bawakan. Saat bernyanyi, tamu undangan menyambut meriah, bahkan para artis dan juga menteri-menteri turun untuk ikut berjoget dengan bocah laki-laki ini. Tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo adalah salah satu menteri yang turun untuk ikut berjoget bersama Farel. Saat ditemui seusai upacara, Prabowo mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama ia berjoget di Istana Negara. Hal itu ia lakukan juga sebab karena telah mendapat izin dari Bapak Presiden Joko Widodo.
Tak hanya Prabowo, ibu negara Iriana Jokowi juga terlihat hanyut dalam irama lagu tersebut. Dibuktikan dengan turut berjoget santai walaupun tak ikut turun bersama Pharrell. Dan ada yang unik nih dari lagu Ojo Bandingke yang dinyanyikan oleh Pharrell Prayoga saat di Istana Negara, di mana Pharrell merubah sedikit liriknya yang mulanya berbunyi, "Di hati ini hanya ada kamu," diubah menjadi, "Di hati ini hanya ada Pak Jokowi." Wah, Pak Jokowinya sampai senyum-senyum tuh, Rel. Mendengar lirik tersebut, seketika senyum Jokowi merekah. Para tamu undangan pun ikut senang dengan lirik pelesetan tersebut. Mereka pun bersorak-sorai sambil berjoget riang. Tak puas dengan satu lagu, para undangan pun meminta Pharrell untuk mengulang lagu tersebut. Wah, kayaknya suara Pharrell emang bikin doyan ya. Nah, usai tampil di acara 17 Agustus 2022 kemarin, nama Pharrell Prayoga pun kini tengah viral, seviral-viralnya. Video saat ia bernyanyi sontak beredar di sosial media. Oh iya, selain sukses membawakan coveran lagu Ojo Dibandingke dengan cengkok khasnya, Pharrell Prayoga juga sukses berduet dengan penyanyi cantik Yeni Inka. Pharrell dan Yeni Inka berduet membawakan lagu Joko Tingkir, Ngombe Dawet. Lagu yang dibawakan oleh mereka di kanal YouTube Aneka Safari Record tersebut pun sudah ditonton sebanyak 29 juta kali. Wow! Di hari sebelumnya, yakni pada saat gladi resik HUT RI ke-77, Jokowi sempat mengajak Pharrell berbincang-bincang. Bapak Presiden Jokowi juga berpesan kepada Pharrell untuk terus bersekolah sampai setinggi-tingginya. Meski awalnya mengcover lagu milik penyanyi lain, namun diketahui Pharrell sudah bergabung dengan label Aneka Safari Record. Itu artinya bukan tidak mungkin jika dalam waktu dekat Pharrell bisa merilis lagu sendiri dan tentunya menjadi semakin populer. Gimana nih Teknolovers? Kira-kira kalau kamu yang diundang buat nyanyi di Istana Negara, kamu mau nggak? Atau justru nolak? Ya pasti mau dong ya. Mimin aja yang suaranya pas-pasan juga mau kalau diundang. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!